Welcome to Furman Penipahan Channel. Kita refleksi soal kemerdekaan. Apa itu merdeka dan siapa yang merdeka sebenarnya? Kita perlu tahu ya, merdeka itu apa? Apakah merdeka itu sekedar terlepas dari belenggu-belenggu? Itu juga absurd pengertiannya. Bahwa di dalam filsafat ya, kita tidak bisa terlepas dari belenggu-belenggu. Heidegger mengatakan kita terlempar di dalam teori faktisitasnya. Kita terlempar pada satu keadaan dan kita menerima keadaan itu apa adanya. Di saat kita terlempar di satu keadaan menjadi orang Jawa ya Jawa, menjadi Melayu ya Melayu, menjadi Batak ya Batak. Dan tradisi itu akan mengikuti kehidupan kita dan pemahaman. Dan kita berada pada itu. Maka keberadaan kita itu adalah keberadaan yang terus terwujud, kata Heidegger. Sementara kalau Gadamer mengatakan keberadaan kita bukan keberadaan tapi soal kita itu tidak bisa terlepas dari belenggu-belenggu itu benar adanya, karena setiap orang tidak bisa lepas dari dua hal. Pertama tradisi dan kedua otoritas pengetahuan. Tradisi itu apa ya? Lingkungan yang membentuk kita. Persis apa yang dikatakan John Locke. John Locke menyebutkan bahwa setiap anak lahir di muka bumi, maka dia seperti kertas putih. Kemudian lingkunganlah yang mencoretnya, yang memberinya warna. Lingkunganlah yang membentuk dirinya menjadi apa ke depannya. Itu kata John Locke. Dan kemudian dilanjutkan oleh Gadamer tadi. Dia katakan itu sebagai sebuah tradisi. Yang kedua adalah otoritas pengetahuan. Otoritas pengetahuan itu apa? Saya kasih contoh begini. Ini apa namanya? Ini adalah topi. Topi ya. Katakanlah ini topi apa jenisnya saya juga tidak tahu. Tapi saya tanya kepada semua orang maka dia akan menjawab ini adalah topi. Apakah kita merdeka untuk mengatakan bahwa ini adalah baju, bukan topi? Suatu saat kita ingin membeli topi yang ini, membeli ini di suatu pasar, kemudian kita sebut ini sebagai baju. Kita akan ditertawakan orang. Kita tidak bisa terlepas. Itu terbelenggu oleh pengetahuan. Itu yang disebut belenggu. Maka kalau merdeka itu disebut sebagai terlepas dari belenggu penjajahan, terlepas dari belenggu apa saja, dan kita bebas seperti burung terbang itu, keluar dari sangkarnya, itu juga bukan merdeka. Maka apa itu merdeka? Merdeka itu adalah kebebasan dalam berpikir, ya, kebebasan dalam berpikir dan menyatukan semangat bersama untuk menang. Jadi kita tidak bisa menang-menang sendiri. Kita harus menyatukan semangat-semangat untuk menang. Maka disebutlah merdeka. Memperjuangkan kemerdekaan. Artinya kita memiliki visi yang sama untuk mengusir satu penjajahan. Kita juga bisa merdeka dari tradisi, kita juga bisa merdeka dari pengetahuan kalau kita memiliki semangat yang sama. Itu. Nah, hari ini dalam konteks 17 Agustus 2024 ini kita merayakan kemerdekaan yang pernah diwujudkan oleh para founding parents kita, yang mereka merebut tanah air ini dari penjajah sehingga kita terlepas dari penjajah. Kemudian diproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta. Lalu kemudian kita disebut merdeka. Sebenarnya yang merdeka adalah mereka, para pejuang ketika itu yang memiliki semangat bersama. Adakah orang-orang Indonesia ketika itu yang tidak merdeka? Banyak. Mereka-mereka yang bergabung dengan Belanda dan Jepang justru untuk memusuhi negeri ini. Mereka tidak pernah merdeka. Begitu juga hal itu berlaku hari ini. Mereka yang memiliki semangat untuk menjajah, semangat
untuk meraih kepentingan pribadi, maka itu disebut tidak merdeka. Setiap individu yang tidak mau bersatu, tidak mau bersatu untuk membangun semangat menang bersama, maka dia tidak bisa disebut merdeka. Mari kita periksa bangsa ini dari tataran tertinggi, katakan presiden. Presiden kita beberapa hari yang lalu mengatakan dia dibayang-bayang oleh kolonialisme di istananya yang lama, yaitu di Jakarta dan Bogor. Kemudian dia membuat istana baru yang disebut IKN di Pulau Kalimantan bagian timur untuk terlepas dari bayang-bayang kolonial. Ini merdeka seperti apa? Tentu dia ingin merefleksikan pikirannya, tapi tidak bisa disebut merdeka karena kata kuncinya tadi, dia tidak menghimpun kebersamaan untuk menuju tujuan itu. Dia hanya menyalurkan hasrat pribadinya untuk tujuan tersebut. Artinya itu tidak merdeka. Dia terbelenggu oleh pengetahuannya sendiri, tidak dengan kesepakatan bersama. Maka dari itu pemerintahan kita, bahkan dari yang tertinggi yaitu presiden, sejak awal memberi kita contoh untuk menyelamatkan diri masing-masing. Dia yang terbayang-bayang dengan kolonialisme, akhirnya dia buat IKN, Istana Baru. Ini adalah kenaifan ya, luar biasa. Bagaimana perasaan mereka yang berjuang hari ini, yang ingin Indonesia lebih baik dan lebih baik lagi? Itu satu contoh. Contoh yang lain, katakan ormas kita. Ormas kita juga hari ini disayangkan. Gitu. Mereka berbisnis tambang. Terus bagaimana? Mereka berbicara kepentingan masing-masing, tidak lagi berbicara semangat menang bersama. Kita tahu tambang itu memiliki efek yang luar biasa. Banyak yang akan terusir, banyak yang akan menangis, polusi akan terjadi, dan seterusnya. Ormas-ormas kita juga bermasalah. Kita periksa netizen atau masyarakat kita. Apakah mereka juga akhirnya individual? Ya, memang masyarakat harusnya individual. Setiap individu memiliki pikirannya masing-masing. Tapi, adakah yang bisa menuntun kebersamaan untuk menang bersama? Itu yang kita nanti, untuk hadir di dalam masyarakat kita. Ya, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya kita semua belum merdeka. Ini hanya refleksi kemerdekaan. Selamat Dirgahayu ke-79 Republik Indonesia, negeri tanah airku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.